Saya punya bawang. Nah, di sini saya mau buat sup bawang atau sup alognon. Nah, di Prancis ini adalah sup yang paling standar karena hanya menggunakan bawang dan biasanya menggunakan bacon. Tapi kali ini saya mau menggunakan smoked beef. Kita punya 3 jenis bawang ya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih. Sebenarnya untuk yang putih rasanya itu lebih mild daripada yang yellow. Yang yellow tuh sangat-sangat spicy. Dan enaknya dimakan kalau dia sudah digoreng ataupun diolah ya. Kalau yang putih ini dia lebih mild. Dia masih bisa dimakan mentah, tapi dia masih agak sedikit pedas, tapi tidak sepedas yang kuning. Nah, yang merah ini ya, this is the sweetest one. Bisa dimakan mentah dan biasanya juga ada di salad. Dan rasanya tuh benar-benar crunchy gitu, jadi dia cocok banget buat salad. Tapi untuk sup yang ini, saya mau buat rasa karamel. Jadi saya butuh banget yellow onion. Ini kira-kira saya di sini butuh 3. Pakai kacamata. Keren banget kan, ini bukan gaya. Sebenarnya ini di kitchen bisa juga digunakan supaya enzimnya nggak masuk ke mata. Dan saya bisa tenang-tenang, karena enzimnya nggak bakal masuk ke mata. Ataupun misalkan nggak mau pakai kacamata, bawangnya bisa dimasukin ke kulkas dulu, jadi enzimnya dia nggak keluar. Enzimnya masih dingin. Oke, ini kita chop panjang-panjang aja. Sebenarnya kalau di Perancisnya sendiri, motongnya itu mesti sama besar. Tapi menurut saya, karena ini untuk sup, nanti setelah dimasak mereka akan layu dan orang juga nggak akan sadar kalau bentuknya gimana sih sebenarnya. Cuman ada beberapa chef yang harus ngikutin zaman dulu, teknik zaman dulu. Nggak pedas, nggak nangis dan tidak sedih. Oke, selesai. Iya. Selesai dan tiada air mata. Sekarang, tinggal siapin panci. Dan masukin semuanya ke panci. Oke, bawangnya udah masuk. Sekarang kita nyalakan apinya, tapi dia butuh minyak sedikit. Nah, butternya ini kira-kira 1 sendok. Cukup. Ya, I think that's enough. That will be enough. Biarin dia meleleh. Sekarang saya mau ambil ekstra toppingnya. Nah, oke, ini ada sisa roti yang tadi. Nah, ini mau saya pakai juga untuk di resep yang kedua. Pertama, kita cincang dulu smoked beefnya. Satu lagi, tadi supaya cepat bawangnya, kita tutup aja. Api kecil, tutup, dan butuh kesabaran karena it takes like 25 minutes sampai 30 minutes untuk dia benar-benar karamel dan layu. Oke, next, ini ada smoked beef. Nah, smoked beefnya ini mau saya masukin sekalian sama bawangnya, jadi saya iris-iris aja. Tapi saya mau iris bite size. Kita masukin tumis dagingnya sama bawangnya. Oke. Nah, lalu tinggal si breadnya ini kita potong tipis saja. Oke, sekarang tinggal kita tunggu si garlicnya layu. Oke, ini saya lagi ngaduk-ngaduk pakai api kecil. Smoked beefnya udah masuk. Nah, ini masih putih. Sekarang translucent. Nanti saya butuh sampai benar-benar coklat. Nah, ini bau aroma bawangnya. Bisa dilihat di sini. Tadi itu banyak banget. Sekarang udah jadi brown caramelized. Nah, kenapa jadi brown? Karena bawang itu mengandung banyak gula. Nah, ini udah siap ya, udah brown. Kira-kira tadi saya nunggu 30 menit. Saya masukin stoknya. Nah, ini ada chicken stock. Masukin aja. Time ini udah sering banget dipakai di Urban Cook. Cocok banget buat sup. Masuk. Dan bisa kelihatan udah jadi brown. Sip. Daun sudah terangkat. Sekarang saya mau masukin garam merica. Nggak perlu dikasih gula karena ini karamelnya, maksudnya onionnya sudah manis. Sekarang saya mau siapin 2 plate ini. Lalu saya transfer supnya. Saya mau buat 2 porsi. Ini cocok banget buat ibu yang sedang mengandung, apalagi yang ngidam bawang. Pas! Nah, ini. Lalu, ambil 2 roti tadi. Taruh di atasnya. Nah, di sini saya mau pakai keju tadi. Di resep yang pertama saya pakai parmesan. Tambahin parmesan sedikit. Ini saya mau pakai mozzarellanya.
Oke. Nah, kejunya ini ntar bakal meleleh dan nggak kebayang. 180 derajat. Api atas. 10 menit. Wow, melting. Kalau Anda bisa lihat ke sini, wow, ini bobbling. Jadi rotinya tadi bobbling sama kejunya tuh meleleh-leleh, masih melepuh-lepuh gitu. Panas banget, tapi kelihatan banget nih. Saya nggak tahan, pengen coba, saya coba dulu. Saya mau coba. Ini kejunya meleleh kalau ditarik panjang. Wow. Sensasi ala Prancis. Kalau Anda pernah ke bistro Prancis, ini rasanya sama bener, tapi lebih murah. Tadi kan cuma dilihat, cuma kayak 5 bahan, 5-6 bahan sama kejunya. Dan ini kira-kira paling costnya nggak nyampe 100.000. Tapi kalau di bistro Prancis tuh harganya bisa nyampe 100.000 lebih. Jadi praktekin ini, terus serve ke orang-orang terdekat, kasih mereka suka banget. Nah ini, kok saya makanin, padahal saya mau nungguin teman saya, tapi saya telepon teman saya dulu. Kayaknya dia udah deket.